Selamat datang di kanal saya, Miss Sari. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan passion kita atau bagaimana cara menemukan passion kita. Kenapa? Karena seringkali kebanyakan orang-orang walaupun sudah kuliah atau walaupun sudah bekerja masih belum tahu apa yang diinginkan dalam hidupnya. Yuk simak videonya sampai selesai. Semoga berguna bagi kalian. 5 cara menemukan passion ala Miss Sari. Oke, yang pertama, perhatikan apa bakatmu. Ada nggak sih pendapat guru atau keluarga kamu, sahabat kamu tentang bakatmu selama ini? Misalnya, pengalaman saya pribadi, waktu SMA, guru bahasa Inggris saya, Miss Ana, pernah bilang, "Sari, kamu berbakat loh di bahasa, kamu rajin berpuisi, kamu juga bahasa Inggrisnya bagus, masuk jurusan bahasa aja ya." Juga ada beberapa teman SMA yang suka saya ajarin. Ya, kebetulan dulu saya juara kelas. Jadi, kalau misalnya teman nanya-nanya, saya pasti ajarin sebisa saya. Terus ada yang pernah komen, "Lo kenapa nggak jadi guru aja, Sar? Lo ada bakat lo ngajarin orang." Oke. Kemudian waktu kuliah S1, kita pernah ada tugas untuk membuat drama. Dramanya itu Jaka Tarub. Nah, pada saat itu kita betul-betul berperan sesuai dengan dialog yang kita buat. Tapi harus ada yang mengatur karena nggak bisa semua seenaknya berperan. Akhirnya saya sukarelawan menjadi sutradara, walaupun saya pemain juga. Oke, lalu teman saya bilang, "Sar, lo bakat lo jadi sutradara. Soalnya drama kelompok kita kayaknya yang paling bagus nih." Nah, jadi ini kan opini-opini dari orang-orang terdekat kita tentang bakat kita selama ini. Oke, yang kedua, kamu pingin pekerjaan apa ya yang akan jadi sumber nafkahmu nanti? Nah, ini pemikiran saya saat SMA ya. Pada saat itu masih ada stigma bahwa yang jadi orang itu hanya dokter dan insinyur. Akhirnya saya pilih kuliah arsitektur. Kenapa? Karena pada saat itu hasil psikotes ada kecenderungan saya menjadi arsitek, guru, dan diplomat. Nah, kemudian saya pilihlah arsitektur dan saya tidak lulus pada saat itu. Akhirnya saya mencoba kuliah D3 Teknik Sipil karena teknik sipil itu relate ya, masih dekat dengan arsitektur. Nah, ternyata ketika kuliah D3 saya mengalami magang, project work, dan lain-lain. Aduh, rasanya saya nggak bisa. Saya nggak mau pekerjaan ini nanti. Saya nggak bakat, daripada saya malu-maluin, rasanya saya nggak akan bekerja di bidang ini. Saya pingin sekali pindah jurusan, tapi pada saat itu saya memikirkan keadaan keuangan keluarga. Jadi saya berpikir, ya sudah, saya selesaikan saja D3 ini. Oke, selanjutnya ketika saya lulus D3, betul-betul saya tidak ingin bekerja di bidang konstruksi. Akhirnya berbekal sertifikat les LIA saya, les bahasa Inggris, maka saya kuliah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ketika saya kuliah, saya perhatikan dosen-dosen saya. Kalimat-kalimat yang selalu ada dalam hati nurani saya. Ini yang aku mau.
keren sekali Ibu A, Ibu B, Ibu C. Baju-bajunya bagus, terus nggak perlu pakai seragam. Oke, kemudian yang saya lihat, wow, dosen saya sering keluar kota, keluar negeri, dan ini untuk seminar. Artinya apa? Orang banyak yang bisa membiayai dirinya sendiri untuk traveling, tapi tidak semua orang yang bisa jalan-jalan dengan tujuannya seminar atau belajar. Kemudian ketika sudah jadi dosen, wow, aku mau jadi guru besar. Yang aku perhatikan dari para guru besar ini, mereka punya luar biasa ilmu dan mereka sangat bermanfaat bagi umat. Jadi, pekerjaan-pekerjaan itu seiring waktu semakin terasa apa yang saya inginkan. Oke, ketiga, coba ingat kembali hal apa yang kita suka sejak kecil hingga sekarang. Nah, ini yang aku suka waktu kecil. Baca, nonton Sesame Street itu untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian ketika sudah merasa bisa bahasa Inggris, ketika SMA, kuliah, saya suka mengamati subtitle bahasa Indonesia. Apakah pas dengan bahasa sumber? Kemudian saya juga banyak kegiatan yang saya suka menari, menyanyi, baca puisi, nulis puisi, dan bermain peran. Kemudian, apa kaitannya hingga saat ini? Nah, seperti tadi, kenapa saya suka mengamati subtitle? Subtitle itu terjemahan, maka saya meneliti di bidang penerjemahan. Saya suka belajar bahasa Inggris, saya mengajar bahasa Inggris. Saya suka menyanyi, saya ikut paduan suara. Saya suka baca tulis puisi, saya menulis puisi, saya ikut lomba baca puisi. Terakhir, lomba yang saya ikuti adalah tahun 2014. Kemudian, ketika saya menjadi dosen di Politeknik Negeri Jakarta, saya sering menjadi juri puisi, juri lomba monolog, storytelling, dan menjadi coach untuk mahasiswa saya. Nah, jadi kaitan dari apa yang kita suka sejak kecil itu akan membawa kita, passion kita apa? Seperti itu. Oke, keempat, siapa sih role model kita? Apa alasan kita menyukainya? Nah, jujur saja ya, saya dari kecil suka sekali dengan Lady Diana. Tahu Lady Di? Dia adalah istri Pangeran Charles dan beliau adalah ibunda dari William, ya, Prince William. Ibu mertuanya Kate Middleton. Saya suka karena dia selalu berpakaian bagus dan dia selalu berbagi kebaikan. Itu yang menjadi role model saya. Kemudian yang kedua, A.A. Gim. Saya suka sekali dengan cara beliau berdakwah. Apa yang beliau sampaikan itu rasanya selalu mengena di hati. Oke, yang ketiga ada Imade Andi Arsana. Beliau adalah dosen, beliau juga peraih beasiswa, dan beliau banyak sekali tulisannya. Nah, dari tiga role model saya ini bisa diambil garis merahnya. Ternyata tiga orang hebat ini sama-sama public speaker. Ternyata saya suka berbicara di depan forum, depan orang banyak. Dan garis merah yang berikutnya adalah tiga orang hebat ini sama-sama selalu menyebar kebaikan, menyebar hal-hal yang positif. Itu yang saya inginkan dalam hidup saya. Oke, yang terakhir, tanya dalam hati, kegiatan apa yang walau banyak tantangannya, banyak kendalanya, tapi kita tetap bertahan. Apa sih? Coba dicari.
mengedukasi. Ini pengalaman saya pribadi, karena tidak semua orang mau diedukasi. Kadang ada beberapa penolakan atau defense, tapi saya tetap terus senang. Artinya, inilah passion saya. Kemudian menulis. Menulis itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Akhirnya, tetap saya lakukan. Nah, artinya ini saya konsisten. Yang ketiga, sepertinya sepele ya, tapi menebar semangat itu tidak semua orang suka. Jadi, saya pernah atau mungkin sering ya mengalami pengalaman yang gak mengenakan. Contohnya, ketika saya sudah lama tidak bertemu dengan kawan lama. Nah, ketika saya menjerit, "Hai, ayo kita begini, ayo kita begitu, kita semangat." Nanti ada satu dua yang saya dengar, heboh banget sih, atau komen miring yang biasa aja kali udah santai, ambis banget sih, pokoknya seperti itu ya. Tapi kenapa saya tetap lakukan? Karena saya menyukai hal itu, dan itulah yang saya lakukan, walaupun banyak. Bagaimana penjelasan saya tadi? Semoga bermanfaat. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak, silakan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.